untuk kamu penyalahguna. Hormat kami, pintu terbuka untukmu. Ayo bangsaku berkumpul sekarang juga, ikut berperang bersamaku, melawan narkoba bersamaku, melalui akselerasi war on drug, demi Indonesia bersih narkoba. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi di Semeton CNS episode 163. Oh, 164. Sorry, di Semeton. Waduh. Kembali lagi bersama saya Anang Lestari Putra sebagai host, dan kita kedatangan tamu istimewa nih. Boleh dikenalin diri dulu, Kang? Oke, terima kasih Mas Anang. Jadi saya dari BBMC Lombok Chapter. Saya dengan panggilan kecilnya Robin aja, Pak. Robin, wah. Ya, saya Miki, humas dari BBMC Lombok Chapter. Ya, salam brotherhood buat kita semua. Brotherhood. Salam brotherhood. Oh, itu jargonnya ya? Ya. Oh, salam brotherhood. Kita juga di BNN punya punya jargon, yaitu Indonesia Dark Free, NTB bersinar, bersih dari narkoba. Wih. Gitu. Baik, semoga dengan kedatangannya Kang Robin dan Kang siapa tadi? Miki. Kang Miki bisa menjadi referensi ataupun jadi pembahasan positif terhadap klub motor yang ada di Indonesia, khususnya di Lombok. Perlu diketahui, Semeton CNS BBMC ini adalah klub tertua ya. Betul. Klub tertua, klub motor tertua yang ada di tanah air. Kita kelewatan sejarah di BBMC Lombok Chapter nih. Sejarah mulai terbentuknya ketua pertama atau tengkoraknya siapa gitu. Baik. Jadi untuk sejarah, jadi BBMC Lombok Chapter ini awalnya yang membawa istilahnya roh ataupun soul daripada Biker Brotherhood itu dibawa oleh almarhum Beli Wayan Gredeg. Ya. Beliau menempuh istilahnya belajar di Bandung, kemudian mereka bertemu dengan teman-teman Biker Brotherhood karena Biker Brotherhood ini didirikan di Bandung pada tanggal 13 Juni 1988. Belum lahir saya, Kang. Jadi pada saat itu Vice Wayan, Beli Wayan, beliau sedang belajar di Bandung jurusan seni rupa. Nah, disitulah akhirnya pada tahun 1995 Beli Wayan Gredeg mendirikan Lombok Chapter. Yang pada waktu itu ada beberapa yang kita sebut sesepuh ya. Kita sebut bro ya, kalau di bro. ini ya. Mulai dari Bro Ketut, Bro kemudian Bro Sandi, Bro Robot ini Bro Wayan Parte ya. Kemudian ada lagi satu lagi siapa Pak? Pak Agung. Itu kan, itu yang memang pada saat itu istilahnya berlima ini mendirikan Lombok Chapter. Seiring dengan jalannya waktu ya sampai dengan sekarang ya sudahlah, kami beranggotakan sekitar 30 orang ya untuk yang Lombok juga Chapter. ya. Kemudian mohon maaf secara garis besar secara nasional. Jadi secara nasional klub BBMC Indonesia ini beranggotakan 1.200. Ya, dari beberapa chapter yang sudah berdiri adalah yang paling jauh chapter di Amerika, United States Amerika. Oh, sampai Amerika juga? Ya, sudah ada di sana. Keren banget. Iya, sudah ada di Amerika dan tidak menutup kemungkinan akan mengembangkan lagi kepada chapter-chapter yang lain. Chapter-chapter yang ada di Indonesia di mana aja itu Bro Miki? Di Jakarta. Kalau chapter Jakarta, Central Java, East Java, Borneo, terus sama Central, Lombok Chapter. Sumatera chapter. Oh, banyak lah. Banyak chapter yang tertua kita. Yang tertua tertua kita. Lombok. Kita tertua. Jadi setelah mother chapter tertua kami. Makanya kemarin dari SS Diponegoro
Salah satunya ada datang ke Lombok untuk memberikan penghargaan 25 tahun masa bakti terhadap. Oh, berarti berdirinya tahun 99. Kalau 95 yang di Lombok. 95. Itu yang Lombok chapter, tapi kalau yang secara nasional Biker Brotherhood Motorcycle Club Indonesia itu berdiri tanggal 13 Juni 1988. Gitu. Dan ya mohon maaf, waktu tahun 2018 kami salah satu istilahnya klub motor yang menyelenggarakan Bikers Conference, International Biker Conference di Bandung. Waktu itu kita mengundang sekitar berapa negara? 13 negara ya. 13 negara. 13 negara. Betul. Ya itulah tadi kita mau menghilangkan paradigma bahwa di klub motor di Indonesia tidak seperti di mereka yang memang notabene ya seperti itu tadi, narkoba dan lain-lain. Salah satunya adalah pertemuan untuk biker yang secara internasional, Bikers meeting internasional. meeting internasional yang di Bandung itu menyerukan kepada mereka bahwa perdamaian utamanya, kemudian juga yang Ya kayak konferensi Asia. ya konferensi kayak Oh ya, kayak kerjasama. Ya. Jadi kita ini kan salah satu klub motor yang memang diakui oleh dunia itu. Bukan cuma Indonesia gitu loh. Yang memang notabene kalau kita nggak rawat, kalau kita nggak jaga, ya nantinya bakalan rusak seperti klub-klub lain yang ada di Benar, luar sana. benar banget. Halnya tanaman ya, kalau nggak disiram, dipupuk, kena ada matahari, bakal layu. Makanya dari bro-bro yang lain gitu yang memiliki jabatan, memiliki pangkat, mereka datang ke kami itu kan melihat value-nya. Value-nya apa? Yuk kita sama-sama jaga BBMC ini atau klub motor ini biar lebih solid lagi, lebih besar lagi, lebih mendunia lagi, dan saya ingin menjadi bagian dari itu kan gitu. Keren. Kalau kita di Lombok sendiri udah usia ke 25 Oh, tahun udah ini. 25 tahun ya? Ya, Oh, yang di tua sini. juga. Ya, bentar lagi kita ulang tahun perak. Oh. Nah, bentar lagi kita ulang tahun perak, dan besar harapan kami dari BBMC Lombok Chapter sendiri ya ingin berkontribusi dengan BNN terkait penyuluhan narkoba untuk adik-adik kita atau teman-teman kita yang memang jadi korban di narkoba itu sendiri. Tuh dengan Semeton nanti diikutin ya rangkaian acaranya, nanti kita gabung-gabung. Tema acaranya? Iya, dimana pada tema acara podcast kita kali ini Semeton, yaitu membongkar mitos dan kesalahpahaman tentang anak motor. Nah, kan lagi viral nih film Vina sebelum 7 hari. Nah, itu kan penganiayaan yang terjadi pada tahun 2016 nih. Tapi kita skip dulu, nanti kita akan bahas di waktu-waktu yang setelah ini. Jadi boleh dijelasin dikit BBMC Chapter Lombok nih kegiatan atau rutinitas sehari-hari atau mungkin punya program kerja? Ada. Boleh dijelaskan? Kang? Oke, gini, kalau bicara sorry aku ralat sedikit ya. BBMC Lombok Chapter. Oh iya. Yes. Kebalik. Oh iya. Kebalik Semeton. Biasa kan tak kenal sama kata sayang, Bro. Oh. Nah, jadi kita Cocok. kenalan lagi, kita dari BBMC Lombok Chapter memang selalu ada kegiatan di tahunan kami gitu loh. Dan memang di kita setiap tahun itu kita ada bikers meeting namanya, Bro. Nah, bikers meeting itu yang kita bahas kegiatan-kegiatan di setiap daerah, termasuk di Lombok itu sendiri. Nah, kegiatan yang ada di Lombok yang biasa kita lakukan ya dari tahun ke tahun, contoh untuk kegiatan mingguannya Jumat Berkah itu selalu ada. Ada ya. Selalu ada. Selalu Dan ada. itu ada bawaan bikisan atau apa? Ada rutinitas dari kami untuk melakukan hal itu, dan memang dibiasakan oleh kami dari member ataupun non member yang support kami untuk membantu kami di acara Jumat Berkah itu sendiri. Pertama itu, yang kedua kayak acara bulan puasa biasa kita ada acara juga gitu. Bulan puasa itu ngabuburit bareng anak panti. Ya, Ngabuburit pakai ngabuburit ya. ya ngabuburit bareng anak panti. Biasanya anak panti itu kan kita datang ke panti, kalau kita datang panti bikin acara di panti. Kalau ini bukan, kita datang ke panti bawa anak-anak panti jalan.
Jalan, nah udah jalan kita biasa buka puasa bareng sama mereka dan udah dari situ kita dropping lagi mereka ke pantinya masing-masing gitu. Itu untuk kegiatan sosialnya. Kalau untuk kegiatan di luar situ ya paling pengangkatan capros atau prospek atau virgin atau life member yang kita lakukan. Memang ada rutinitas setiap tahun dilakukan seperti itu. Nah untuk kegiatan nasionalnya kita ada juga kewajiban kita untuk nge-ride dalam 1 tahun 5 kali. Oh, event touring ya? Touring ya. Kayak kemarin kita baru pulang dari Madura juga untuk nge-ride terkait nambah jam terbang di perjalanan gitu. Nah kalau yang tadi sempat saya bahas, kita ada bukan ketertarikan sih sebenarnya, kan ngebantu saudara-saudara kita yang jadi korban ini kan bukan ditujukan hanya untuk di BNN, bro. Benar. Gitu. Dari kami dari Lombok Chapter sendiri juga memang ingin berpartisipasi untuk itu, dan besar harapan kami memang ada kerjasama ke depannya bareng dengan BNN. Contoh seperti tadi kan kita ini rata-rata di chapter ini kan pengusaha. Ada salah satunya seperti Bro Jimmy, dia di salon ya, terus dia ada sekolahnya juga. Nah kayak aku di tempatku lebih ke restoran dan kita ada cooking class juga. Nah siapa tahu di sini ada teman-teman yang memang sudah bisa memulai pola hidup yang baru dan memperbaiki manajemen hidupnya gitu. Bisa bekerja sama dengan kami, diarahkan oleh BNN. Misalkan BNN menggaranti nih 2 orang ini udah selesai nih, tinggal menata hidupnya. Mungkin di tempatku atau di tempat Bro Jimmy nanti bisa kita arahkan untuk belajar. Misalkan ada keinginan untuk belajar barber, bisa diarahkan ke Bro Jimmy. Di kami misalkan mau belajar masak atau belajar bengkel, bisa di kami juga, di saya ada Bro Julet, ada Bro Kebon. Nah kalau untuk menata ke lebih ke pondasi spiritual ya bisa di Kang Abu gitu. Jadi kita memang ada bagian-bagiannya, bro. Oh iya. Itu. Nah besar harapan kami benar-benar kami ingin bekerja sama dengan BNN untuk sama-sama memperkenalkan perang terhadap narkoba gitu loh. Oh, siap. Ya, dan kami juga ingin nanti sama-sama dengan BNN mungkin ya, kalau ada waktu nanti dari pihak BNN, kalau dari kami selalu ada waktu untuk sama-sama turun ketemu sama teman-teman motor yang lain gitu loh. Karena teman-teman motor yang lain kan bukan cuman kita, bukan hanya kami gitu loh. Ya kita nanti sama-sama di sana, bukan kita mengajarkan ya, tapi lebih menyentuh itu. Ya, lebih menyentuh. Bro, jangan gitu sih bro, karena nanti tuh lu bakalan begini kan. Nah kita inginnya ke situ gitu loh. Itu untuk yang belum ya, yang mungkin terjerumus tapi kita nggak tahu ya. Oh ya, kita kan nggak. Nah, jadi kita ada dua nih, yang terjerumus sama yang sebelum terjerumus kita kasih penyuluhan. Yang setelah terjerumus ya kita bantu mereka untuk memulai hidup baru dengan menata manajemen hidupnya yang jauh lebih baik gitu. Itu dari kami. Sebelum itu tadi kan sempatnya sebut prospek, sebut virgin, capros ya, sebut life member. Ya. Nah, boleh jelasin Kak apa itu prospek, virgin, life member? Oke, jadi udah Kang Abu dah bagiannya. Silakan. Oke. Gini, kalau di kami itu ada namanya capros dulu. Capros calon prospek. Ya, calon prospek ini saudara-saudara kami yang ingin bergabung dengan kami, tahapannya harus dari situ dulu. Ada tahapannya. Ada tahapannya. Nggak melulu langsung masuk. Nggak bisa. Nah, kenapa begitu? Karena supaya mereka itu menghargai prosesnya gitu loh. Tidak mudah untuk bergabung dalam keluarga proses kami. Ya. Betul. Sebelum jadi mie instan bisa dimakan gitu. Ya, nah nanti masuk dulu dari capros, setelah dari capros mereka disetujui dan ada rekomendasi. Jadi ada salah satu dari life member kami yang wajib untuk menjadi sponsor. Misalnya? Jadi gini, misalkan ini life member nih, ada Bro Raja, ini kan anaknya.
Nah dia sponsorin, beliau ini sponsorin anaknya buat jadi prospek. Kenapa begitu? Karena ketika prospek ini bermasalah, yang bertanggung jawabnya bukan prospeknya saja, tapi yang jadi sponsornya juga akan bertanggung jawab untuk hal itu. Dan gitu. seistilah mitra ya. Bukan mitra, Bukan ya? sponsor. Rekomendasi. Jadi mohon izin, kita tidak bisa sembarangan untuk masuk ke klub kami. Dalam artian sembarangan itu kita dinilai dari budi pekertinya. Ada 5 asas dari kami. Ada 5 asas di situ kan. Tapi yang intinya kita melihat dari budi pekertinya, bagaimana dia kehidupan di dalam sosial maupun masyarakatnya. Jangan sampai nanti kita mengambil suatu keanggotaan yang akhirnya membawa nama jelek klub motor kami. Benar. Ya, jadi untuk menjaga itu dan untuk proses dari dari prospek ke Virgin juga ada tahapannya lagi, diwajibkan untuk memiliki motor tua dan Inggris. Siap. Oh, harus Inggris. Harus Inggris. Misalnya motor Inggris tuh kayak seperti apa? Kayak AJS, BSA, Norton, Matchless, Triumph, Jawa, Zundap. Nah itu. Jadi tadi kan prospek Virgin. Nah itu tugas-tugasnya ada nggak? ada. Jadi ini kalau kami di prospek itu ada hierarki di kami. Hierarki. Ya ada hierarki. Jadi ketika kami berkumpul, yang prospek tidak bisa bergabung sama kami. Oh iya. Jadi Jadi dipisah memang mereka yang mempersiapkan kebutuhan kami gitu. Kebutuhan kami itu bukan dalam arti kebutuhan yang ini ya, yang jadi pesuruh, bukan begitu. Maksudnya itu kan kita selalu ada acara nih. Selalu ada event jadi tuan rumah. Jadi ada bagian-bagiannya. Live member mereka menyambut tamu, betul kan ya? Siap. Live member menyambut tamu. Virgin mempersiapkan untuk penyambutan tamu. Nah, yang prospek biasanya membantu di area. Oh, iya. Membantu di area terkait misalkan supaya parkir tidak berantakan. Ya, kamu kayak menata motor biar rapi. Setuju, kayak tadi. Iya. Nah, kayak tadi begitu. Jadi kita nggak semata-mata kita langsung parkir gitu nggak. Biasanya ada di situ dari prospek kami yang dahulu datang untuk bantu menata itu. Kenapa? Karena kan kalau terlihat rapi itu akan terlihat lebih baik. Lebih menarik juga. Lebih menarik juga gitu. Nah, hierarkinya di situ gitu. Dan untuk mendapatkan tengkorak seperti ini yang di belakang ini, itu harus menempuh jarak 1.600 km minimal. 1.500. 1.600. Wah, 1.600 kilometer. Ya, minimal. Keliling Indonesia ya. Ya, tapi dengan catatan kita udah raih 1.600 pun belum tentu kita mendapatkan tengkorak ini karena ada 5 asas yang harus dipegang oleh seorang bikers. Monggo Kang Abu jelaskan. Jadi mohon izin Pak Mas Anang. Jadi klub motor kami ini Bikers Brotherhood Indonesia secara hukum sudah ditetapkan di Kementerian Humham. Wah, keren banget. Jadi itu pun menjadi payung hukum kami seperti halnya dalam pendirian negara. Indonesia mempunyai dasar adalah Pancasila. Nah, di klub motor kami ada namanya 5 asas. 5 asas ini walaupun bahasa asing ya, tapi itu kami harus dipegang. Brotherhood, ini adalah persaudaraan. Kemudian loyal. Kemudian pride. Pride ini kita harus bangga menjadi suatu anggota ini. Kemudian respect. Kemudian respect ini jadi semua anggota ini harus respect kepada semua anggota. Ibaratnya kalau di ajaran agama Islam yang muda tetap menghormati kepada yang tua. Begitu. Kayak tadi yang prospek nggak sama Virgin. Karena ada bagian-bagiannya. Nah, yang terakhir itu pride. Yang kemarin honor. Honor. Itu juga sama, adalah suatu kehormatan. Jadi mohon izin juga Mas Anang yang selama ini stigma maupun paradigma yang ada di masyarakat itu bahwa anak motor itu mohon maaf ya, ugal-ugalan. Bagi kami itu bukan suatu tujuan. Jadi tujuan kami di sini adalah memang penghobi motor. Iya. Jadi penghobi motor tadi sudah dijelaskan dari awal. Mungkin dulu begitu kita. Iya. Tapi kan memang ya. Tapi dulu mungkin kita begitu. Tapi kan hidup belajar dari pengalaman, bro. Iya, benar banget. Memang kalau kita tidak berubah ya
Memang dulu seperti begitu karena mungkin dulu ya propaganda Ini Amerika ya. yang hasil dulu kan. Experience is the best teacher memang. Ini kan dulu. Propaganda ya dulu. Jadi, tapi kita sudah melihat apa yang dijelaskan oleh Humas tadi, kita punya program-program Jumat Berkah. Ini memang program-program ini sengaja memang menyentuh kepada masyarakat karena memang dari kami dari BBMC Indonesia Jumat Berkah ini tidak hanya memberikan ya mohon maaf ya berbagi kepada masyarakat dengan apa membagikan nasi Ya. ataupun apa. Teman-teman ada yang lain datang ke masjid untuk bersih-bersih loh. Ya. Ya, Terus bersih-bersih kita juga masjid. ada sumbang sumur ya tahun berapa dulu ya? Nah, sumbang Ya, sumur bor kita. Iya, sumur bor. 2019 tuh. 2011 ya 2019 Di Desa Sade. Di Desa Desa Sade. Itu memang program dari BFFC. Jadi program Brotherhood untuk Ekologi dan Konservasi. Mudah-mudahan nanti kita bisa ditayangkan sedikit untuk programnya yang itu. Jadi itu juga salah satu bentuk kontribusi istilahnya kami BBMC Indonesia terhadap masyarakat. Ya. Siap. Terus penumbuhan terumbu karang. Ya, untuk terumbu karang Sampai ke laut juga dong. Ya, jadi Wah, jadi kita kenapa kita men-touch ke situ? Karena posisinya jarang orang yang memperhatikan untuk ke arah Benar situ. banget. Betul. Daripada nanti keburu rusak kan. Nah, benar. Akhirnya kita beranggapan untuk ya udahlah kita sama-sama menanam terumbu karang dan kita juga bukan cuman kita. Kita melibatkan klub-klub lain untuk sama-sama ayo kita sama-sama tanam terumbu karang, bersihkan terumbu karang, bersihkan lingkungan kita buat masa depan kita yang jauh lebih baik. Siap inisiatif untuk masa depan. Ya. Jadi yang menikmati itu tidak hanya apa Ya, kita manusia di ya, masa sekarang tapi lingkungan di masa yang akan ya. datang. Itu. Terus ada pelepasan tuki juga kita. Tukik juga. Iya. Jadi banyak program kerja kita sebenarnya kalau dibedah satu persatu. Cuman ya kalau untuk sekarang kita belajar dari pengalaman yang tadi dibahas kan. Anak motor ini begini, anak motor itu begini. Itu dulu. Kita tidak akan sebesar ini, kita tidak akan sekuat ini kalau kita tidak memiliki pengalaman kan gitu loh. Benar banget. Nah, pengalaman-pengalaman yang dulu itulah yang jadi pondasi kami sekarang. Gitu. Sampai di Lombok chapter sendiri sudah menyentuh usia 25 tahun. Kalau di Bandung tuh 36 ya. Ya. Ya, 36 tahun. Itu. Jadi logikanya begini loh Mas Anang. Kita kan anak motor. Sementara masyarakat itu ada beberapa yang tidak mengetahui. Benar. Itu kan anak motor itu ya mohon maaf ya ugal-ugalan apa segala macam. Tapi kami tidak. Sekarang? Ya sekarang ini yang dengan sudah besar ini mohon maaf orang-orang besar pun masuk ke kita. Nah, kita. Misalnya? Misalnya Danrem, Agus. Pak Danrem dulu. Pak Danrem dulu ya. Ya, di Pak kita. Danrem dulu yang mohon maaf Bang tidak Rizal di mungkin kita. seorang yang yang berbintang mau bergabung dengan kami. Benar Ya, tuh. sekarang Yang dan nonton Lanut aja sini kan, dan Lanut Mataram, Bang Erwin juga di kita. Kemudian yang mempunyai wilayah NTB siapa? Gubernur. Gubernur juga. Iya. Ya, Gubernur NTB juga itu adalah Bang anggota Zul di kami. kami. Waktu Ya. itu masih Pak Zulkifli Kifli. Imansah. Beliau menjadi grup kami. Ya. Jadi logikanya begitulah. Kalau orang melihat Honorer, ya. suatu perkumpulan maupun klub motor, pasti dilihat dong bagaimana Ya, capability-nya aja. capability-nya, Auranya kemudian juga. auranya. Tidak mungkin apalagi yang kelas-kelasnya yang memang TNI maupun polisi, dia punya intel dong. Iya benar banget. Mereka akan memasuki suatu apa segala macam, pasti dia akan coba dulu cari informasi. Iya. Oh. Mereka Itu juga pasti tidak nilai mungkin. value-nya seperti Ya, apa. ya, mereka untuk tidak akan kerjasama dengan mungkin yang dipertaruhkan adalah nama dan jabatannya. jabatan loh. Iya. Jadi kita juga ya dengan brand image di masyarakat, kita adalah memang klub motor, baik Bikers Brotherhood Indonesia adalah memang klub motor yang memang secara hukum juga sudah ada dinaungin, dan juga ada beberapa anggota-anggota yang memang ya itulah anggota-anggota dari Jenderal, kemudian juga anggota dari MPR RI juga sudah ada. Ya, terus di kami juga kita kan sering sekali mengadakan ride. Right. Ya, ride untuk di Kota Mataram. Biasanya itu rolling thunder namanya. Rolling tentara. Ya, jadi posisinya kita undang teman-teman kita yang dari ROB, dari klub-klub lain untuk melakukan untuk saling bersilaturahmi dengan cara apa? Ride. Iya, ride tadi.
Bisa ride malam, bisa kalau pagi biasa San Mori kan. San Mori juga kita sering lakuin gitu. Mungkin ngejar sunset atau apa. Ya, kenapa kita sering mengadakan itu? Supaya kita bisa memberikan contoh yang baik terhadap mereka. Supaya menghilangkan stigma masyarakat tentang anak motor. Gini bro, kalau aku bicara masalah stigma masyarakat itu kan pribadi ya. Kalau dasarnya sudah tidak suka ya tidak suka aja, mau dibaikin atau gimana ya. Cuma posisinya kita lebih mengajarkan buat teman-teman kita, yuk berlaku baik dulu lah. Perkara stigma itu mau dinilai baik, mau dinilai jelek. Benar, ketika kamu sudah berbuat baik, kedepannya pasti akan baik. Kalau dari kami seperti itu. Jadi effort juga butuh feedback gitu. Betul. Yang penting kan berproses dulu. Iya, proses kita nikmati dulu. prosesnya, memperkenalkan bahwa oh kita tuh begini loh, kita tuh begini loh. Ya kalau memang yang dasarnya tidak suka ya tidak suka, tapi posisinya selama kita mencoba Siap. terus di touch gitu, batu aja terus ditetesin Akan hancur. hancur loh Mesin air akan hancur. ya. Jadi stigma masyarakat pun mungkin di kedepannya ya seperti hal sekarang lah. Kamu kan tadi bicara ke kami stigma masyarakat tentang anak motor gini-gini. Iya itu kami dulu. Itu kami dulu. Tapi sekarang kami sudah berubah. Karena apa? Karena berproses tadi. Iya, berproses. Ya, Itu seperti dia. halnya kita di Pengalaman Brotherhood adalah ada baik, prosesnya gitu loh. Yang tadi tak ceritakan dari Capros, Prospek, Virgin, Live. Itu namanya berproses. Sama seperti halnya kita sekarang ini dan menjadi seperti ini. Siap. Oh iya, tadi kan komandan juga ada gabung. Terus gubernur, bupati atau jajarannya. Ya. Itu tingkatannya apa tuh? Biasanya gini, kalau untuk di level-level yang memang udah punya jabatan atau punya circle yang memang yang seperti tadi Punya ya, kuasa. ya itu biasanya ditaruhnya di honorari. Honorari. Ya, terkecuali dia sebelum jabatan itu berproses dulu seperti kami ya langsung gitu. Itu honorari Beda di sininya, Bro. Bisa dilihat dari sini. Nah, itu tuh mana? Jim. di live member. Nah, itu nih. Ini nih. Ini honorari. Nah, itu honorari. Oh iya, di sini. Ya, ini Di sini kan Virgin. ada live member nih. Ya. Di sana ada honorari. Honorari. Berlaku 5 tahun. Berlaku 5 tahun. Oh, sesuai jabatan ya? Bukan sesuai jabatan sih. Karena kan penilaian itu nggak mudah. Oh iya. Seperti seperti kami berproses itu tidak mudah. Jadi sama-sama berproses. Bedanya mereka yang di honorari ini berprosesnya diperlihatkan kepada kami dari kegiatan-kegiatan mereka datang apa gitu loh. Kalau dari kami, dari saya yang dari nol dari prospek itu memang jalanin gitu loh, nge-ride, melakukan kegiatan-kegiatan, terus ada 5 kali event dalam 1 tahun wajib datang. Itu kan bentuk penilaian gitu loh. Penilaiannya kalau aku dari pusat, kalau ini dari coverage areanya. Misalkan diangkatnya dari Lombok, ya nanti teman-teman yang di Lombok yang merekomendasikan yang seperti live member ini. Siap. Honorari ini dia nggak berproses kayak Bukan tidak berproses, tetap berproses. Tetap berproses. Cuman mereka langsung mendapatkan tengkorak ini. Oh langsung full item. Ya, Full emblem. For emblem. Kalau bahasa keren di motor full spec. Full spec. Iya. cuman beda mereknya gitu loh. Itu. Jadi honorari ini memang istilahnya tidak seperti yang dijelaskan tadi Pak Mikis dari Humas, tidak mulai dari awal. Kalau di awal kan dari prospek, izin. Ini karena memang mereka ini disesuaikan dengan jabatan maupun dari fungsional mereka. Jadi kita memberikannya ada suatu sebagai Penghormatan. kehormatan. Anggota kehormatan. Ya, anggota kehormatan. Jadi setelah 5 tahun baru ya nanti jadi setelah 5 tahun apakah beliau masih ingin tetap berkenan, begitu kan? Selama ini juga contohnya aja ya yang Pak Brigjen Rizal yang kemarin menjadi Damren, beliau masih ada di Mabes TNI. Beliau pun masih tetap istilahnya motor-motoran dengan teman-teman kami yang di Lombok chapter. Seperti halnya juga Pak Dan Lanut ya. Pak Dan Lanut juga setiap minggu kita riding. Setiap minggu. Iya. Mereka asik banget gitu. Mereka kayaknya menikmati banget loh dengan kami dengan berkendara bermotor, betul-betul menikmati. Karena ya mungkin ya itulah seorang Dan Lanut
istilahnya bisa menilai gitu teman-teman kami yang memang humble. Dan memang satu lagi, no say to drugs. Jadi Bersih dalam dari artian tidak ada dalam narkoba Wah, keren. di dalam klub motor kami. Hilangkan paradigma itu karena memang itulah yang zaman-zaman dulu gitu kan, identik seperti itu, tapi kami tidak. Ya. Nah makanya kita sering ride itu bro, dengan komandan, dengan apa, supaya orang-orang tuh klub-klub motor lain tuh lihat kami gitu loh, lihat kami Berkaca. ya kami bukan berkaca, lihat kami aja, kami bisa menjalankan organisasi ini dengan baik, jauh dari narkoba, dekati apa tadi, keluarga ya, Dekati itu kan, Jadi narkoba dekat dari keluarga. dekati keluarga. Ya, itu sih. Gitu, Pak. Oh oke. Tadi bahas tentang capros, prospek itu apakah waktu masuk itu ada peloncoan atau seperti apa? Oh nggak ada. Oh nggak ada ya. Jadi mohon maaf, kalau di tempat kami tidak ada perpeloncoan, tapi yang ada adalah pembentukan pribadi dan karakter. Ya, pembekalan lah bahasa kerennya. Pembekalan buat mereka, gitu kan. Gini loh, kamu sebagai ini, kamu harus ya Sebagai itulah tadi. anggota brotherhood itu harus 5 asas itu. Lima asas ya. tadi dipegang. Utamanya itu adalah mengenai untuk seorang member itu tugasnya yang itu ada kita namanya vigilante. Vigilante. Jadi kalau vigilante ini melihat karakter-karakter ataupun apa yang ada di anggota kita. Mengamati. Iya, yang nggak sesuai dia yang. Yang tidak sesuai dia akan diperingatan dulu. Peringatan. Oke, gimana nih? Gitu kan? Semuanya itu dia punya catatannya dari setiap anggota. Jadi tidak ada perpeloncoan, kita adalah ada semacam pembentukan pribadi maupun karakter dari anggota kami. Gitu. Ya. Berarti vigilante ini langsung vigilante. Jadi vigilante ini ngelihat karakter, mengamati, Memberikan teguran. Ya. Seandainya Merekomendasikan lah. seandainya membuat pelanggaran, apakah ada sanksi atau apa? Ada. Sanksinya seperti apa? Lepas salah satu sampai nanti habis. Emblem. Iya. Iya. Satu Habis sudah selesai. Dia udah Tapi nggak kan jadi bagian dari keluarga tidak kami. langsung seperti Iya. itu kan. Ada Jadi prosesnya ada gitu. proses. Kalau dia ditegur ya ibaratnya kalau di perusahaan juga kan begitu. Ada Kita sanksinya teguran lah. 1, Ya, teguran 2, tiga, teguran pemecatan. 3. Ya, teguran 1, teguran 2 masih ini sabut 1, teguran 2 cabut 1 lagi. Habisnya sudah. Habis sudah. Jadi vigilante ini kalau mohon maaf kalau meminjam istilah di kepolisian maupun di TNI itu adalah provosnya. Oh, alah. Ya, Propos nih. propos. Siapa propos? Nah, kalau di tertinggi kami di chapter itu ada vice. Vice. Ya, vice presidennya. Presidennya. Ya, vice presiden, terus udah vice presiden baru ke vigilante. Setelah vigilante baru dah pengurus seperti saya ada pengurus. Oh, berarti yang memegang keputusan pemberhentian atau pencabutan emblem itu dari Vice. Enggak. Dari vigilante. Dari vigilante langsung. Ya. Nanti dari Vice mengetahui saja. Oh, Vice mengetahui. Ya. Tapi harus ada koordinasi tetap ke pusat. Oh, alah. Wah, panjang ceritanya. Panjang ya. Nggak akan habis satu episode. Memang BBMC Indonesia ini nggak sekedar klub ya, bukan sekedar klub motor yang semata-mata karena membentuk kelompok aja gitu. Ya. Tapi ada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan budaya, event, bantuan sosial dan lain-lain, semua dirangkul ya sama BBMC. Betul. Dan ini harapan kami bisa diduplicating terhadap klub-klub lain. Besar Amin. harapan. Semoga ini juga kayak seperti yang saya bilang tadi di awal, semoga menjadi referensi atau tanggapan positif setelah menonton podcast di BNNP ini. Terlepas dari hal itu, Kang, sejarah-sejarah tadi sempat membahas juga kita banyak kelewatan sebenarnya, Kang, karena keasikan ngobrol. Nggak apa-apa. Keasikan Udah jatuh cinta guys. Jadi lupa waktu. Kayaknya harus beli motor tua nih. boleh ada satu. Tadi
event yang mengundang 13 negara nih. Itu bawa motor sendiri tuh. Kalau yang datang? itu enggak kan conference dia, ada yang datang, ada yang conference, jadi lewat Zoom juga ada. Oh iya. Waktu itu belum ada Zoom. Ya waktu itu belum ada Jadi Zoom. mereka mungkin di bawah Perwakilan, motor tidak ya. ada perwakilan. Datang Jadi biasa ke pesawat. datang mereka istilahnya dari masing-masing negara hanya datang saja, tidak bawa motor sih sebetulnya. Mereka yang mohon maaf menggunakan ini sebagai perkumpulan dari klub motor mereka. Mereka pakai patch-nya bro. Paketnya. Berarti dipinjamkan atau kalaupun touring, kalaupun ride ya, itu dipinjamkan atau naik bersama BBMC gitu. Ya. Oh, Terus di kami itu ini bro, setiap ada event ulang tahun atau event seperti ini ya, kayak undangan BNN ini, biasanya kami memberikan plakat, cuman karena ini dadakan kemarin. Mungkin nanti saya setelah inilah kita kasih untuk plakatnya buat di BNN. Dan biasanya untuk menjaga tali silaturahmi kami dengan klub-klub lain di ulang tahun biasanya kita bertukar plakat wah, dan keren. saling undang satu sama lain. Membahas tentang BBMC, tentang anak motor, tentang kesibukan. Nah, di BBMC Lombok Chapter ini apakah menjaga juga hubungan baik ke klub-klub motor yang lain? Iya, pasti sih. Pasti. Semisalnya? Ya kayak tadi contohnya seperti ulang tahun kita bertukar plakat. Terus misalkan ada pembukaan CH baru, kemarin ada pembukaan CH baru dari Dewata Rockers juga. Ya kami udah ada datang ke sana perwakilan gitu. Oke, menambahkan aja tadi yang kita menjaga Ya, Robi. hubungan baik ini, kita ada satu wadah juga namanya Respect of Event Brotherhood. Brotherhood, Jadi kami Bikers Brotherhood Indonesia Itu event, merangkul No, bukan event. Bukan event. Wadah. wadah. Ya. Jadi merangkul semua klub-klub motor yang ada di Lombok khususnya untuk memberikan suatu pengarahan ataupun apapun kepada mereka. Contohnya ini ya, teman-teman ada yang dari lain itu mereka tidak safety dengan menggunakan kendaraan bermotor. Kita kasih tahu bagaimana sih cara berkendara bermotor. Mohon maaf lagi tentang ada isu-isu kekerasan yang segala macam. Kita tetap memberikan istilahnya wejangan kepada mereka. Enggak, kita jadi penengah, Jadi penengah begitu. Bisa ada masa antar klub gitu yang jadi penengah. Biasa sih seperti itu. Jadi ini itu untuk jaga tali silaturahmi. namanya adalah wadah namanya Respect of Brotherhood. Jadi kami Respect One Brotherhood. Oh, One Brotherhood. Ya, Brotherhood. Jadi kita merangkul semua klub-klub motor kecil. Kemudian ya itulah tadi salah satunya media mereka diundang. Ya mohon maaf, euforia dari mereka itu kadang-kadang ya seneng ngumpul, kemudian istilahnya Ya, siapa tahu kan ini, siapa tahu BNN mau ada klub motornya gitu bareng sama kita kan. Tuh, ya Teman-teman BNN. ya gitu loh. kita bicara klub motor ya mohon maaf, Padan Lanut sendiri menularkan virusnya kepada anggotanya sehingga dia Iya, membentuk ada ZAM dia. ZAM Bikers itu anggotanya Lanut. Lanut semua. Lanut semua, tok sudah. Semua perwiranya di situ perwira sudah. dan itu maksudnya untuk karena ini hanya sekedar hobi. Iya, Begitu siap. kan. Jadi siapa tahu kan dari BNN bikin nggak usah klub, nggak usah banyak dulu lah, barang-barang 5 dulu. 5 orang. Nanti jalan sama kita gitu loh, kita nge-ride sama-sama, mengenalkan ke orang gitu. Kan bisa masuk semua lewat situ kan. Gitu. Apapun motornya gitu. Apapun motor. Apapun motornya, nggak harus motor-motor Inggris gitu kan. Nah, gini, untuk memfasilitasi teman-teman yang ingin bergabung dengan kami tapi tidak memiliki fasilitas motor Inggris, makanya kita persiapkanlah wadah yang ROB tadi. ROB tadi. Ya, Respect One Brotherhood. Respect One Brotherhood. Gitu. Jadi ya itulah karena media kami ini umumnya adalah motor-motor klasik yang buatan Inggris. Kadang-kadang ada temen yang mohon maaf, aduh saya nggak bisa nih mau gabung karena motor Inggris itu susah ya atau bagaimana. Tidak susah ya, mungkin ya susah ada sih. atau faktor pertimbangan yang lebih Ya, kemudian banyak ya, tidak hanya juga. susah dan harganya juga Ya, dari lumayan. harga motor Matic. Memang. Teman-teman yang ingin gabung, kami tidak bisa mengatakan menolak gitu kan. Ayo deh kamu, jadi kita rangkul. Wadahnya kita siap. Kita rangkul. Ayo kalau kamu ini gitu ya. Tidak hanya merangkul, tapi mereka juga diberikan
ya itulah diberikan pengarahan bagaimana tentang bahayanya narkoba. Sebenarnya dikasih virus itu. Kasih virus. Iya, bahaya virus narkoba. persaudaraan. Virus persaudaraan. Virus 5 asas tadi ya? Betul. Betul. Jadi kamu datang dulu ke tempatku kan. Kita udah pakai Inggrisan, kamu belum, tapi kan masih tetap kita terima. Jalan. Virus dari kami, yuk cari duit yang banyak supaya kamu bisa cepat beli motor begini. Semoga. Kan gitu. Sepertinya tertarik juga saya. Jadi Mas Anang jangan khawatir kalau mau ikut gabung dengan kami bisa gabung. Bisa, ayo. Walaupun motornya mohon maaf Matic atau apa silakan. Silakan, nggak masalah. Itulah makanya kami di sini BBMC Lombok Chapter tidak hanya dicintai oleh klub-klub motor yang kecil ya, karena kami juga yaitu mereka juga merangkul. Gitulah. Ayo kapan dari BNN datang kita undang datang ke CH kita. Kita undang datang ke CH kita. Di Jalan Gunung Kerinci nomor 12 Dasan Agung ya. Nanti di sana kita bikin podcast. Podcastnya jangan hanya kami karena anggota klub motor itu bukan cuma kami. Kita undang klub-klub motor yang lain ke sana untuk kita sama-sama menularkan ini nih. Ini nih. Stop narkoba. Stop narkoba. Kita tularkan itu. Kita tularkan ini. Yuk kita kapan tak undang. Udah waktu kapan nanti kita siapkan teman-teman di sana buat kita ada sesi tanya jawab. Saya besar harapan tuh orang liburan ke Lombok karena Lombok ini kan destinasi wisata ya. Orang datang ke Lombok ini nyaman, aman dan memang mereka nggak deg-degan dan hal-hal seperti ini. Ya, benar banget. Apalagi dengan viralnya film Vina sebelum 7 hari. Tapi aku belum nonton sih itu. Mungkin cuma ada trailer sama itunya aja deh. Iya. Ya mungkin ada BBMC nonton bareng gitu mungkin. Bisa. Jadi tadi menambahkan tadi supaya mungkin tadi Bro Miki menyebut CH apa sih CH? Oh, iya. Jadi kalau CH itu adalah clubhouse atau bahasa Indonesianya itu adalah sekretariat. Sekretariat, betul. Jadi kita punya sekretariat. Jadi memang ya itulah tadi karena kami sudah istilahnya berdiri secara hukum, kita juga harus punya sekretariat. Jadi kita di sana ada sekretariat yang memang untuk mungkin secara administrasi ataupun apa gitu kan ataupun sekedar perkumpulan itu untuk nongkrong teman-teman yang lain dan memang konsep yang di tempat kami ini Clubhouse itu ada restoran di situ. Ada restoran. Ya, jadi ada restoran, ada bengkel ya. juga ya. Jadi checkpoint untuk bikers Nusantara yang ride ke timur. Mohon maaf tadi jadi base camp ya. Ya, jadi gini, kalau bikers Nusantara ada yang mau ride ke timur biasanya ke CH kami untuk izin melintas. Oh harus izin melintas. Iya. Soalnya kan kalau misalnya ada apa-apa kita yang tanggung jawab. Oh iya. Ada gitu. apa-apa Ya misalnya dia crash apa. Jadi kan kita yang lebih tahu untuk jalur dari sini ke timur gitu. Wah, safety banget. Iya. Jadi Mas Anang tadi tuh kita ngobrol-ngobrol santai nih. Pada saat kami di Clubhouse kan sebelumnya ngumpul. Kita tadi ngomong-ngomong kita mempunyai visi dan misi. Oh ada. Jadi ada nanti Clubhouse kami ini akan dibuat kayak semacam planning ya. Ya, jadi multifungsi gedungnya. Nanti kita akan membuat sebuah mohon maaf kayak semacam penginapan. Kemudian ada jadi bikers tuh nggak repot lagi datang malam apa segala macam bisa istirahat. Ada rec hall meetingnya di situ, begitu kan. Nanti ada restoran. Jadi mereka tidak hanya ya bisa ngumpul, bisa nginap juga di situ. Begitu. Itu waktu itu kita bicara ngobrol. Ya planningnya lah. Planning dari Lombok Chapter. Mudah-mudahan di waktu dekat ini. Mudah-mudahan. Semoga niat baik pasti jadinya akan baik, Pak. Amin. Tadi jadi BBMC itu punya wadah yang namanya One Brotherhood. Ya, respect one brotherhood. Oh, respect One Brotherhood. Selain dari mewadahi klub-klub motor yang ada, itu mewadahi apa aja tuh? Kalau yang respect one brotherhood only bikers. Only bikers. Only bikers. Oh iya. Karena kalau misalnya untuk yang alam tadi ada yang apa brotherhood ya. EC Ecology and Conservation. Ya. Tapi itu pun merupakan suatu program juga. Jadi nanti kami salah satunya pernah kemarin bersama Padang Rem beberapa tahun yang lalu. Nah Jimmy penanaman pohon kemarin. Penanaman pohon di Bukit Langsing kalau masa itu udah lama sih dulu. Kayaknya yang terbaru apa Jim di mana? Yang terbaru Bro Jimmy yang Lombok Utara penanaman daerah pohon. saya itu. Ya dari Lombok Utara itu juga diajak oleh
bukan Danrem masih ini level. Kodim. Oh, dan Kodim. Dari Kodim di sana untuk penanaman Penanaman pohon. pohon. Itu Kita juga ada tim rescue juga kalau terjadi bencana alam. Jadi memang ya itulah tadi ada program-program yang memang kita sengaja kontribusi kepada masyarakat seperti Jumat Berkah, kemudian tadi ada Burger Ecology and Conservation itu untuk istilahnya ya penanaman pohon yang memang kaitannya dengan alam. Wah, Ya. keren. Jadi semua kegiatan positif kayak semuanya habis dirangkul sama BBMC Ya kayaknya. karena BBMC Lombok Chapter sendiri memiliki harapan yang besar terkait Lombok agar mencapai Lombok kondusif, bro. Oh, iya Dalam sih, bentuk ya. apapun ya kita buat kondusif gitu. Benar banget. Harus tuh. Iya. Apalagi kembali lagi kita bahas tentang penggunaan narkoba atau apa. BBMC mengecam keras tentang penggunaan narkoba di area anak motor. Ya. Pokoknya kalau ada urusan narkoba ya kita sikat ya sudah. Sikat. Sama-sama, Bang. Pakai sapu. War on drug. War Kita on betul-betul memang berperang untuk melawan narkoba. Iya. Gitu. Jadi kita semua anggota pun begitu, tidak boleh ada yang membawa narkoba atau apapun. Bahkan Wah. apalagi vigilante itu sangat keras banget. Kalau udah ketemu teman yang menggunakan narkoba, Nggak ada ampun. Sikat. tidak ada ampun. Keluar kamu dari klub kami. Langsung keluar. Ya. Langsung diambil rompinya. Ya. Face-nya. Parkir. Parkir dulu. parkir. Ya dicabut face-nya, parkir itu dalam artian kita lihat perkembangannya bagaimana. Dia ada perubahan karena kita juga tidak boleh meninggalkan saudara. Oh, siap. Betul. Bener banget. Jangan asal dijudge gitu ya. Betul. Karena perubahan tuh kita nggak tahu kapan bisa terjadi gitu. Oh ya nih, Kang Robin, Kang Miki. Ya. Apakah bisa nih BNN berkolaborasi sama BBMC Lombok Chapter di kedepannya nih? Bisa. Kapan kita bisa bicara? Bisa. Kalau saya khususnya dari rumah sih sangat bisa. Karena besar harapan kami, gini loh, BNN kan punya wadah juga, kami punya wadah. Alangkah lebih baiknya kan kalau misalnya kita bisa bersinergi, terus bisa sama-sama touch gitu loh. Karena lingkungan kami lingkungan bikers ya, ayo kita touch bikers supaya menjauhi narkoba, dekati keluarga ya tadi kan, dekati keluarga. Nah gitu. Jadi kalau untuk program-program coba nanti di luar event ini nanti kita bicara, kan pasti punya kalender event dari pihak BNN ada, dari pihak kami ada, yang nanti mungkin di kalender event itu kita bisa bersinergi, ya kita sama-sama ayo untuk ya bikin Lombok kondusif itu. Mantap. Ya, mungkin semisal kayak riding kota, keliling kota, Ayo. menyuarakan sosialisasi anti narkoba, mungkin bawa bendera BNN atau War on Drugs seperti itu. Ayo, kapan kita kita agendakan ulang tahun BNN kapan ya? Udah lewat. Oh, sudah. Berarti di waktu dekat Di waktu dekat kita lihat di kalender eventnya nanti. Ayo kita tunggu undangannya aja. Karena kalau kami ini nge-ride nggak usah ada acara nge-ride. Kayak setiap hari tuh nge-ride ya. Setiap hari nge-ride. Apalagi hari ini ya Jumat Berkah pasti nge-ride kan untuk bawa. Aku kebetulan sudah ada donatur tadi untuk acara Jumat Berkah ini. Alhamdulillah. Jadi kita juga terima donatur juga. Cuman bukan dari kalau yang hari ini bukan dari yang BBMC, tapi dari kolega kami lah. Dan memang nanti dari BBMC yang menyalurkan. Oh, masalah donatur nih, Kang. Bukan masalah sih. Tentang donatur nih. Tadi kan namanya honorari. Apakah honorari itu berasal dari honor? Apakah honorari juga memfasilitasi? Iya, memang begitu. Oh, memang gitu. Ya, kalau kita ada acara ada apa, mereka support kami. Oh, iya. Ya. Supportnya semisalnya pendanaan kah? Bisa Tempat kah? pendanaan, bisa pemikiran kan gitu. Yang namanya orang berbagi itu kan nggak harus selalu materi. Siap. Relasi juga kan. Relasi. Makanya yang namanya rezeki itu kan bukan cuman uang. Cuan. Bukan cuma uang. Oke. Mohon izin Mas Anang, tadi kita bicara tentang ride. Nah. Di program kami juga ada namanya Right to be Right. Right to be right. Ya, berkendara untuk kebaikan.
benar untuk Jadi ini adalah suatu program yang rutin kami lakukan. Salah satunya adalah untuk memberikan pembentukan pribadi maupun karakter yang kebetulan saya di bagian rohani. Jadi kita memberikan kepada mereka itulah salah satu bimbingan rohani kepada teman-teman biker ini yang tidak atau jangan sampai Kehilangan arah. kehilangan arah gitu. Yang jangan sampai juga melakukan hal-hal di luar jalur hukum agama dan negara. Itu kalau di Bandung itu kita sudah punya masjid loh. masjidnya masjid Iya, betul. Itu Buat masjid, masjid? yang memang dibuat oleh teman-teman biker Garut yang namanya masjidnya Al-Ukhwah. Al-Ukhwah, Kalau Ukhwah di bahasa Indonesia kan apa? Bersaudara. persaudaraan. Nah, jadi itu memang masjid yang memang sudah dibentuk oleh teman-teman yang secara nasional di Bandung, dan di sana diisi pengajian-pengajian. Kalau tidak salah saya sudah pernah sharing juga ke Bapak tentang ini di media. Ustadz Sinyo ya. Oh ya siap. Ustadz Sinyo gitu. Jadi mereka benar-benar. betul-betul dibekali secara mental dan rohani juga. Mental dan spiritual ya. Mental dan spiritualnya juga. Jadi tidak hanya ya itulah tujuan kami itu memang baik ya, dalam artian biker Indonesia itu mempunyai watak dan karakter yang baik. Jangan sampai kita di image masyarakat apa yang tadi kita menjadikan stigma bahwa anak motor itu ugal-ugalan atau apa itu tidak ada. Ya. Atau kenapa nggak kita buat program ini aja, BNN and Brotherhood Go to School gitu? Oh boleh banget tuh Go to School. Ya, Go to Jadi School. isinya Jadi nanti kan sosialisasi tentang betul. Jadi dari pengalaman kita yang berbicara. Kenapa aku bilang Go to School? Karena kan anak-anak sekolah sekarang yang sebenarnya belum boleh pakai motor sih ya. Mereka pakai motor karena memiliki fasilitas dan uang. Akhirnya mereka ugal-ugalan di jalan. Terus menyinggung-nyinggung dikit ke narkoba atau gimana kan gitu. Ya siapa tahu nanti kita bisa buat programnya dalam 1 bulan 1 kali atau 2 kali, BNN and Brotherhood Lombok Chapter Go to School. Itu lebih menarik menurutku. Semoga aja sih. Jadi itu nanti dibicarakan di belakang tuh, Kang. Walaupun itu nggak mandang usia ya? Tidak. Tahu di kita yang tertua usia berapa? Di Lombok Chapter 61 ya? Harus gitu? 61. 61 tahun. Tua. Tua Tua banget ya. sekali. Kenapa? Tapi dia- masih bisa berkendara. Hampir tidak bisa. bisa bro. Baru pulang dari Madura dan aku. Oh, alah. Cuman ya itu maksudnya gini. Setiap orang kan punya mimpi. Benar. Kamu pasti punya mimpi. Pak Rusdi ini punya mimpi karena dia guru dulunya. Dia pensiunan. Waktu dia masih jadi guru, mimpi dia tuh dia pengen berkendara, pengen bebas, pengen nikmatin ride keliling Indonesia. Dan akhirnya 4 bulan lalu ya pensiun, dia minta ke kita, yuk kalau ada kesempatan buat ride ke mana aja keluar Lombok saya mau ikut. Wah keren banget. Ya, karena kesempatannya itu yang dibilang mimpi yang tertunda itu bro. Ketika dia masih jadi guru kan dia tidak bisa melakukan hal seperti itu toh. Bener banget. Nah sekarang dia sudah tidak jadi guru, ya dia melakukan menjalankan mimpi-mimpi dia yang tertunda gitu loh. Termasuk kamu nanti jangan lama-lama udah usia 50 baru motoran kan nakalnya telat. Oh nakalnya telat. Tadi dicari-cari sama istri di rumah ya. Tapi akang-akang nih yang sering ride, yang sering touring, yang sering buat event, apakah tidak mengganggu pekerjaan kah atau ada pekerjaan juga di dalam Gini top bro, gitu? kalau untuk kita makanya dari tadi yang dibahas itu manajemen. Ketika kita bisa menjalankan manajemen diri dengan baik, berarti ke usaha pun manajemennya dijalankan dengan baik. Nah, jadi ketika kita ride, perusahaan sudah bisa berjalan. Ketika kita melakukan kegiatan, semua sudah bisa berjalan. Siap. Oh, oke. Tadi Kang ide-ide kayak kolaborasi bersama BNNP, mau buat event atau apa, nanti akan
kami sampaikan ke pimpinan Siap. BNN langsung. Semoga di-approve dengan baik tuh Kang. Siap. Mungkin karena ini Jumat ya. Iya, Karena waktunya Jumat mepet. kita mau Jumatan Kang. Siap. Kita closing aja Kang. Oke. Mungkin segitu aja, Sematon. Siap. Oh ya, sedikit janganlah atau dari harapan dari BBMC untuk mewujudkan NTB bersih dari narkoba. Ya. Apa tuh, Kang Robin boleh? Ya, Kang Robin dah yang lebih senior ini. Asik. Kalau kan junior. Dua-duanya juga boleh. Mohon izin. Jadi untuk harapan dari BBMC Lombok Chapter untuk mewujudkan NTB ini bersih narkoba. Jadi intinya kita jangan pernah sekali-sekali untuk mencoba atau mendekati narkoba, dan juga kita harus istilahnya menjaga terutama baik keluarga, jangan sampai kita mencoba atau yang lain, sehingga memang betul-betul bahwa narkoba itu adalah tidak sangat baik untuk kita maupun masa depan dan keluarga kita. Silakan Bro Miki, apalagi yang bisa. Ya kalau dari aku sih terkait NTB bersinar ya, bersih narkoba. Sebelum kita jauh ya kita perhatikan lingkungan kita dulu. Kalau lingkungan kita sudah ada jentik-jentik ke arah situ, segera tinggalkan. Kalau misalkan yang sudah kena, segera berkomunikasi dengan BNN supaya bisa diberikan solusi-solusi yang baik. Oke. Ya, jadi jangan takut yang sudah pernah kena narkoba dan sedang menjalankan narkoba, ingin keluar dari situ, datang dah ke BNN. Benar banget. Oke. Oh itu akan saya promosi sedikit nih untuk BNNP nih. Jadi BNNP itu memfasilitasi siapapun yang berkonsultasi tentang narkoba maupun di luar narkoba ya. Kalaupun yang sudah terlanjur atau yang sudah mawas diri sebagai pengguna, bisa langsung datang ke BNN, khususnya BNNP NTB. Bukan untuk ditangkap kan ya? Bukan. Ya, bukan. dikasih penyuluhan. Ya itu untuk berkonsultasi. Tidak ditangkap, tidak dipolisikan, pekerjaan tidak terganggu, sekolah Dirahasiakan tidak segala terganggu, macam. privasi dirahasiakan. Itu sudah dijamin sama BNN, khususnya BNNP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Siap. Nah, mungkin segitu aja sih. Kang. Oke. Mohon maaf selebihnya, mohon maaf kekurangannya Kang. Ya, siap. Mungkin dari tempat, penyediaan kursi. Enggak, ini atau udah apa. the best kok. Yang kan bukan tempatnya yang kita ini, tapi ininya pesannya yang harus Wah, disampaikan. keren. Mungkin segitu aja Kang. Oh ya, jangan lupa follow Instagram Brotherhood BBMC Indonesia Ya, BBMC dan Indonesia Lombok Chapter. BBMC Indonesia juga Instagram BBMC Lombok Chapter. Di sini nih. Oh ya, nanti ada di sini nih. Oh ya, kalau kita bicara dari sini, ada juga nanti di sini diterterakan nomor untuk berkonsultasi tentang apapun itu, Ya. terutama tentang narkoba. Siap. Nanti teman-teman yang kena narkoba ya, yang mau berhenti, kalau misalnya takut datang ke BNN, bisa datang ke kami dulu, nanti kami yang membantu untuk Oh, boleh banget tuh. memfasilitasi ke BNN. Wah, keren. Saya mau tutup ya? Nggak Ya jadi tutup. Ya sudah tutup dah. Kasih. Oke, pesan dari host nih. Teruslah melakukan kegiatan-kegiatan inspiratif, inovatif, serta kreatif, dan jauhi narkoba. Indonesia bersinar, war on drugs. Saya Anang Lestari Putra sebagai host, dan Kang siapa? Kang Robin dan Kang Miki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop narkoba. Brotherhood. Aduh, panas coy. Tadi siapa nih?